Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Bu Guru lihat bangkunya nggak ada yang kosong. Berarti teman-teman masuk semua ya hari ini ya? Syukurlah. Ayo, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Coba Fahmi yang mimpin doa. Iya. Nah, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 10, iya. Nah, kemarin terakhir kita belajar tentang apa ya? Coba ada yang masih ingat apa enggak? Tentang ekosistem katanya Tita. Kalau ekosistem itu apa ya? Coba selain Tita, ayo coba jawab. Jadi ekosistem itu suatu sistem ekologi yang terbentuk karena ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Benar. Nah, untuk sekarang kita lanjut materi ke jenis-jenis ekosistem. Coba sudah baca buku apa belum tadi? Ada berapa ya jenis ekosistem? Ada berapa Fahmi? 3. Benar apa salah ya katanya Fahmi? Coba dibuka buku halaman 20. Nah, sudah ketemu? Jadi ekosistem itu ada 2 jenis. Yang pertama ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu ekosistem yang terbentuk secara alami, jadi tanpa ada campur tangan dari manusia, bukan buatan manusia. Itu yang disebut ekosistem alami. Kemudian yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu apa? Ekosistem buatan itu yaitu ekosistem yang diciptakan atau dibentuk oleh manusia yang fungsinya untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya yang ada di sekitar kita, sawah ya. Sawah itu termasuk ekosistem buatan. Apalagi yang ada di sekeliling kita aja lah. Apa? Ladang itu juga termasuk ekosistem buatan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, Indonesia itu kaya ya. Tadi ada laut, ada sungai, ada waduk, ada danau, ada sawah. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Ya, kepulauan yang terkenal di dunia ya. Nah, di samping Indonesia itu kaya akan pulaunya, Indonesia itu juga kaya akan suku bangsa, budaya, dan bahasa. Coba ada yang pernah membaca tentang sejarah penggunaan bahasa Indonesia? Ada yang pernah membaca tentang kejadian atau peristiwa itu? Kalau belum, coba dibaca bukunya, dicek bukunya di halaman 25. Halaman 25. Nih, peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, coba sudah ketemu semua kan? Ayo coba semua membaca. Satu-satu membaca. Sudah dibaca semua? Kapan ya peristiwa Sumpah Pemuda itu? Coba Sofia, kapan? Ditutup bukunya, masih ingat apa enggak?
Jadi tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, di dalam Sumpah Pemuda itu ada ikrar. Ada berapa ikrarnya? Ada 3. Coba Tita disebutkan yang kenceng biar teman-teman dengar. Nah, yang ketiga ini kan ada kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa persatuan Indonesia. Sekarang teks itu termasuk teks apa ya? Teks non-fiksi atau teks fiksi? Udah pernah dengar belum teks non-fiksi atau fiksi atau non-fiksi? Belum. Jadi teks fiksi itu teks yang khayalan, sebuah teks yang tidak nyata. Nah, kalau yang non-fiksi itu teks yang nyata. Jadi teks yang benar-benar ada faktanya, ada datanya, tidak menghayal, tidak berimajinasi, itu termasuk teks non-fiksi. Coba kalau di halaman 25 ini teksnya termasuk teks non-fiksi atau fiksi? Iya, jadi termasuk teks non-fiksi. Karena, kenapa kok disebut teks non-fiksi halaman peristiwa Sumpah Pemuda ini? Kenapa? Karena peristiwa ini benar-benar terjadi, benar-benar ada. Dulunya itu pada tanggal 28 Oktober 1928 itu benar-benar ada peristiwa Sumpah Pemuda ini, maka disebut teks non-fiksi. Contoh selain ini apa ya, selain teks peristiwa Sumpah Pemuda ini? Contohnya ada biografi, terus ada skripsi. Nanti kalian kalau sudah besar mau kuliah, kalian suruh membuat skripsi. Nanti itu termasuk teks non-fiksi, karena itu perlu data, karena itu penelitian dan harus nyata. Sudah ya. Terus kalau contohnya teks fiksi, apa contohnya? Berarti yang khayalan. Ayo, pasti kalian sering kan melihat film fiksi. Kalau di film contohnya Doraemon ya. Nah, kalau di dalam teks apa contohnya? Tentang cerita tentang kancil. Nah, itu kan mengada-ngada ceritanya tentang khayalan. Itu termasuk teks fiksi. Sudah paham semua tentang apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah paham semua apa belum? Yang belum, coba angkat tangan. Mana yang belum paham? Berarti sudah paham semua ya. Sekarang Bu Guru kasih tugas. Coba dibuka halaman 30. Dibuka halaman 30, dikerjakan sendiri-sendiri ya, dikerjakan. Setelah itu nanti Bu Guru cek satu-satu tugasnya. Coba sampai jam 8:30. Sampai 8:30 baru nanti Bu Guru cek, kemudian istirahat. Nah, Bu Guru sudah ngecek semua. Nah, anak-anak di sini sudah pada ngerti semua ya. Ada beberapa yang belum paham. Nanti dipelajari lagi biar tambah paham. Nanti kalau besok ini kan dekat ujian, biar gampang ujiannya, biar gampang menjawab soal. Karena yang terakhir, coba Bu Guru mau evaluasi. Hari ini kita belajar apa aja tadi? Jenis ekosistem, apalagi komponen ekosistem, apalagi tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Terus bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Terus yang terakhir, cara meringkas teks. Betul. Nah, untuk minggu depan
Coba dibuka bukunya halaman 36. Nah, dibaca di rumah tentang keseimbangan ekosistem. Dibaca di rumah bukunya, nanti biar di sekolah Bu Guru langsung menjelaskan biar pada paham ya, karena sudah membaca semua. Udah, karena sudah mau istirahat, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.